Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faurik Reza Ahmad Jayanto. Saya dari Manajemen Pemasaran Kampus Wilayah Gunung Kidul dengan NIM 080. Saya dari angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen retail. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya udah tahu tentang Alfamart, Indomaret, Walmart, atau biasanya tuh kalau di Jogja Citroli. Nah, itu salah satu bentuk dari manajemen retail. Nah, apa sih manajemen retail itu? Nah, sebelum masuk ke manajemen retail tuh ada dua kata kunci di sini, yaitu manajemen dan retail. Nah, manajemen sendiri itu sebuah pengendalian atau perencanaan. Untuk retail itu adalah penjualan barang yang ditujukan kepada konsumen tahap akhir. Seperti itu. Bisa dapat saya simpulkan bahwa manajemen retail adalah pengendalian atau perencanaan sebuah aktivitas penjualan barang yang ditujukan kepada konsumen tahap akhir. Nah, tujuan dari manajemen retail sendiri yaitu untuk memastikan barang sampai ke konsumen tahap akhir, lalu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Dan itu tuh di manajemen retail itu juga mengelola rantai pasok. Jadi nanti di situ manajemen retail itu ada pengelolaan rantai pasokan atau supply chain management. Nah, di manajemen retail sendiri itu ada beberapa model, yaitu waralaba, terus corporate chain, terus ada independent, terus ada koperasi. Lalu di dalam manajemen retail ini ada merchandising. Nah, merchandising sendiri itu adalah pengelolaan penampilan produk yang bertujuan untuk menarik minat konsumen. Ini mungkin teman-teman pernah masuk ke toko pakaian. Nah, nanti kan biasanya di samping-samping itu ada rak atau apapun lah berisi dari produk tersebut. Nah, itu bisa diartikan sebagai merchandising. Nah, merchandising ini juga berpengaruh terhadap manajemen bisnis retail ya, teman-teman. Terus hanya merchandising itu layout juga itu berpengaruh kepada bisnis retail teman-teman, karena itu menarik minat para pelanggan. Mungkin ilustrasinya ketika saya mempunyai toko retail olahraga kayak misal sport center, nah itu saya akan memilih model bisnis independen karena mungkin memudahkan saya untuk mengatur dalam layout atau supply chain atau desain dari toko tersebut. Nah, terus untuk supply chain-nya nanti mungkin dari produsen ke distributor, lalu ke toko kami, lalu ke pelanggan. Seperti itu. Untuk produk itu diperoleh dari officialnya dari brand peralatan atau pakaian olahraga. Kalau semisal ambil dari Adidas atau ambil dari Ortus, seperti itu. Terus nanti dikirimkan lewat distributor lalu ke toko kami. Terus nanti kalau sudah sampai di toko kami, nanti barang tersebut didisplay supaya menarik minat pelanggan. Nah, mungkin untuk sistem merchandisingnya sendiri saya akan memakai yang pertama itu yang jelas special display. Nah, itu nanti mungkin ada brand yang ternama seperti brand-brand luar gitu, nanti ditaruh di tempat spesial untuk menarik minat para pelanggan. Namun saya kombinasikan dengan impulse display untuk menarik minat konsumen. Nah, untuk lokasi dan layout toko, kemungkinan lokasi akan ditaruh di tempat yang strategis. Mungkin akan ditaruh di tempat di tengah-tengah kota atau akan ditaruh di dekat pelayanan publik. Nah, nanti itu bertujuan untuk konsumen supaya dapat menjangkau, seperti itu. Nah, kemudian untuk layout akan menggunakan loop atau restrict. Nah, itu kenapa kami menggunakan layout tersebut, karena dinilai akan menghabiskan waktu pelanggan karena pelanggan muter dulu. Terus untuk memaksimalkan promosi dari produk tersebut, seperti itu. Nah, kemudian untuk CRM yang akan digunakan mungkin pertama yaitu tidak akan menggunakan ramuan niaga terlalu banyak untuk menghindari konsumen itu risih karena terlalu banyak pramuniaga. Terus selanjutnya bekerjasama dengan komunitas olahraga di
setempat untuk menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama yang nanti juga berdampak kepada penjualan toko kami. Terus ada birthday atau national day diskon. Nah, nanti misal ada yang ulang tahun atau memperingati misal hari kemerdekaan, nah nanti ada diskon dari toko kami. Terus menggunakan layanan chatbot atau CS untuk melayani keluhan terkait sizing atau keluhan lainnya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sudah punya sedikit nih gambaran terkait manajemen retail. Kalau dari ilustrasi dari saya seperti itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.